Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Latifah. Saya dari kelas I21. Di sini saya akan membuat sebuah video untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan oleh Pak Arif. Langsung saja, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu hal apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam mengembangkan media pembelajaran. Perlu kita ketahui bahwasanya pengembangan media pembelajaran yaitu usaha penyusunan program media pembelajaran yang lebih tertuju pada perencanaan media yang akan digunakan dan ditampilkan dalam proses belajar mengajar. Selain itu juga pengembangan media pembelajaran ini juga dapat dirancang dan direncanakan sesuai dengan kebutuhan siswanya. Berikut ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan media pembelajaran. Yang pertama yaitu adanya keterkaitan media yang digunakan dengan proses belajar mengajar. Yang dimana guru itu harus memahami terlebih dahulu karakteristik media yang akan guru tersebut gunakan dalam kegiatan belajar mengajar, sehingga dalam kegiatan belajar mengajar guru itu dapat menyesuaikan materi yang disampaikannya dengan menggunakan media pembelajaran yang digunakannya. Selain itu juga guru ini harus memahami bagaimana karakteristik siswanya dengan menggunakan media yang telah dipilihnya. Yang kedua, memperhatikan sasaran yang dituju. Maksudnya di sini tuh guru harus benar-benar memperhatikan bagaimana karakteristik siswanya, karena guru itu dituntut untuk mengembangkan dan di mana guru itu harus memahami seberapa mana tingkatan pemahaman siswa setelah diajarkan materi tersebut. Oleh sebab itu, guru akan dapat menuju sasarannya, yaitu siswa dapat menerima dan memanfaatkan medianya dengan maksimal. Yang ketiga, memahami karakteristik siswa. Maksudnya itu guru itu harus memahami bagaimana karakteristik dari siswanya sebelum guru itu menampilkan media yang akan dikembangkannya. Yang keempat, memperhatikan manfaat media pengajaran, yang mana di sini guru harus memahami dengan baik bahwa materi yang akan diajarkannya itu benar-benar dibutuhkan oleh siswanya. Yang kelima, memperhatikan dampak dari penggunaan media pengajaran. Hal pertama yang perlu kita ketahui, apakah media pembelajaran dapat mempengaruhi intelektual siswa atau tidak. Bahwasanya kita ketahui media yang paling baik yaitu media yang dapat meningkatkan tingkatan pemahaman anak. Yang keenam yaitu adanya keterkaitan dengan materi yang diajar. Yang mana di sini guru harus benar-benar memperhatikan materi apa yang dia berikan dan media apa yang akan dia gunakan, sehingga dalam proses belajar mengajar guru itu dapat menyesuaikannya dengan materi dan media yang digunakannya. Ya, untuk nomor dua, berdasarkan jenisnya media itu dibagi menjadi 3, yaitu media visual, media audio, dan media audiovisual. Perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwasanya media adalah alat bantu guru untuk mempermudah proses pembelajaran anak, sehingga adanya media ini anak itu bisa lebih mudah dalam memahami materi yang diajarkan oleh gurunya. Yang berikut ini ada beberapa jenis dari media pembelajaran. Yang pertama, media visual. Media visual yaitu media yang lebih mengutamakan kepada penglihatan. Jadi media visual ini bisa berupa foto, gambar, video, dan lain sebagainya.
Yang kedua ada media audio. Media audio adalah media yang dapat kita media audio adalah media yang kita dapat mengetahui suatu informasi atau pesan melalui suara. Jadi alat indera pendengar ini adalah salah satu peran utama dalam penggunaan media audio. Kita juga bisa menemui media audio ini di siaran-siaran radio. Akan tetapi, dengan berkembangnya zaman, media audio ini diganti dengan podcast, yang mana dalam podcast ini kita bisa mengetahui berbagai informasi di dalamnya, sehingga materi yang kita terima dalam sehingga pesan yang dapat kita terima dalam podcast tersebut itu bersifat visual atau non visual, yang mana visual itu bisa berupa kata-kata atau ucapan dengan lisan, sedangkan non visual adalah berupa vokalis atau hanya bunyi-bunyian saja. Yang ketiga, apa sih perbedaan tentang sumber, media, dan bahan belajar? Bahwa kita ketahui media adalah salah satu alat bantu guru untuk mempermudah guru dalam proses pembelajarannya, sehingga itu siswa dapat lebih mudah menerima materi yang diajarkan oleh guru. Sedangkan sumber adalah acuan atau rujukan guru dalam proses pembelajaran. Rujukan ini bisa berupa modul ajar, atau dari internet, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada bahan belajar. Bahan belajar yaitu bahan belajar adalah bahan untuk membantu guru dalam proses pembelajaran. Yaitu bahan ajar ini adalah bahan yang digunakan dalam pembelajaran. Jadi bahan itu bisa berupa proyektor, buku tulis, alat tulis, papan tulis, dan lain sebagainya. Jadi dari ketiga ini itu saling berkaitan satu sama lain. Apabila tidak ada sumber belajar, guru tidak akan tahu materi apa yang akan guru itu ajarkan, acuan apa yang akan guru itu sampaikan kepada siswanya. Sumber belajar, apabila tidak ada sumber belajar, guru pun tidak bisa melaksanakan pembelajarannya, karena sumber belajar inilah alat pendukung dalam proses pembelajaran. Apabila tidak ada ketiganya itu, maka proses pembelajaran tidak bisa terlaksana dengan baik. Yang terakhir itu ada gambar guru, media, dan siswa. Perlu kita ketahui bahwa guru adalah seorang pendidik yang memberikan ilmunya, yang menyalurkan ilmunya kepada siswa, dan siswa itu adalah orang yang menerima ilmu dari guru. Kan di sini ada media. Apa sih fungsi media ini di tengah? Kan posisi media ini ada di tengah-tengah. Media ini berperan untuk membantu guru dalam menyampaikan pembelajarannya kepada siswa, sehingga siswa itu dapat lebih mudah untuk menerima materi yang diajarkan oleh gurunya. Jadi dari ketiga ini, dari guru, media, dan siswa itu saling berkaitan satu sama lain, karena guru juga membutuhkan media untuk menyampaikan materinya agar siswanya itu lebih mudah untuk dimengerti. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan atau kurang tepat, dan jawaban saya yang kurang tepat, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.